Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha Mustafa, NPM 19.103.02.0118, dan teman kelompok saya Bima Bagus Iswanto 19.103.02.0097 dari kelas 3C Teknik Informatika. Presentasikan definisi, analogi, tujuan, dan manfaat jenis-jenis dan cara kerja routing. Definisi routing. Pengertian routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan fungsi routing tersebut. Beberapa contoh dari routing adalah mengirim pesan dari satu komputer ke komputer lain, telepon melalui jaringan internet, atau mengirim data ke jaringan komputer. Seperti contoh gambar di bawah ini. Analogi routing. Misalkan kita berada pada persimpangan jalan, mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk lain. Di setiap persimpangan jalan, seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi di beberapa kali sehari, agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP, yang memiliki jarak paling jauh 30 hop persimpangan. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau USPF. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA, jadi akan lebih melakukan update. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia. Ini disebut BGP. Tujuan dan manfaat routing. Pada prinsipnya, router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Saat ini, router lebih dikenal sebagai alat untuk menghubungkan jaringan yang dipasang baik di rumah, kantor, warnet, atau instansi lainnya untuk berhubung ke internet. Router umumnya dapat memblokir badai siaran yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Router sering bingung dengan switch, tetapi kedua perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada router sebagai penghubung antara jaringan dan jalur jaringan lainnya. Sementara pada switch, ia berfungsi seperti jalanan, yaitu mengumpulkan jaringan-jaringan yang ada ke dalam satu jaringan dan membentuk LAN atau Local Action Network. Jenis-jenis routing dan cara kerjanya. Jika dibedakan berdasarkan pengiriman paket data pada routing, kita bisa membedakan routing menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Cara kerja: sebuah komputer dengan alamat IP 192.167.163 mengirim data ke komputer lain dengan alamat IP 192.167.1.2. Maka data akan langsung dikirim ke alamat IP tersebut. Routing tidak langsung adalah proses pengiriman data melalui proses pengamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host yang dituju. Cara kerja: komputer dengan IP 192.167.163 ingin mengirim data ke komputer dengan IP 192
167.1.2 sebelum ke host tersebut harus menuju ke komputer dengan IP 192.167.1.4 terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bima Bagus Iswanto. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Bagus Iswanto dari kelas 3C Teknik Informatika akan menjelaskan atau meneruskan yang dibahas Mas Toha tadi. Di sini jenis-jenis routing dan cara kerjanya tadi Mas Toha, dan saya akan melanjutkannya. Nah, ini kemudian untuk membedakan routing berdasarkan jenis konfigurasi menjadi routing default adalah untuk mengirim paket secara manual. Ini sering digunakan dalam jaringan yang hanya memiliki satu output atau hanya dapat digunakan secara lokal. Statistik routing adalah router dengan kabel routing statis yang pengaturannya diatur secara manual oleh administrasi jaringan. Dynamic routing adalah router yang secara otomatis membuat tabel routing dengan membaca lalu lintas jaringan dan tertentu saja berinteraksi dengan router lain. Router dinamis adalah rute termudah daripada routing standar dan routing statis. Selanjutnya, jenis-jenis routing protokol dan beragam diantaranya OSP, RIP, RIP, BGP, EGRP, EIGRP, dan IS (IS). Bisa dibilang semua protokol tersebut termasuk dalam routing dinamis. 1. Routing Information Protocol atau disingkat sebagai RIP. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP adalah host, network, subnet, dan rute default. Yang kedua, EGRP atau Interior Gateway Router Routing Protocol. EGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah interkoneksi atau composite matrix yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector. Update router pada protokol ini dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Selanjutnya, 3. OSPF Open Short Path First. Contohnya, jika jaringan Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan EGRP. Jadi pilihan Anda tinggal RIP V1, RIP V2, atau USPF. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan terbesar, maka OSPF
adalah pilihan protokol satu-satunya agar semua router tersebut bisa melakukan routing. Yang keempat, EIGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state serta menggunakan diffusing update algorithm atau dual untuk menghitung jalur terpendek. Yang kelima, BGP Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Namun, ada namunnya. Yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Yang keenam, Intermediate System to Intermediate System atau IS adalah protokol digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika diarahkan ke tujuan. Lebih lengkapnya didefinisikan dalam ISO atau EIC 10589-2002 dalam desain referensi OSI. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salahnya atau tutur kata yang menyinggung atau terbata-bata. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.